Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Indrobedo, Nir Insan Bukolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Katurangan Alam. The world will retake the empire. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai banyak wilayah di Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak peninggalan, seperti relief dan prasasti. Relief-relief tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit, seperti pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial. Prasasti-prasasti tersebut menjadi saksi bisu tentang kerajaan dan raja-raja yang memerintah. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dapat diketahui dari kitab Negara Kertagama, Pararatan, buku-buku kidung, prasasti-prasasti, dan berita-berita Cina. Situs Trowulan adalah kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berbagai temuan yang pernah diangkat di sini menunjukkan ciri-ciri pemukiman yang cukup maju. Berdasarkan kronik, prasasti, simbol, dan catatan yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut, diduga kuat situs ini berhubungan dengan ibu kota kerajaan Majapahit. Sebuah kemaharajaan yang pernah berdiri sekitar tahun 1293-1527 Masehi. Kawasan berdirinya struktur-struktur besar candi, makam, dan kolam mencakup wilayah sekitar 5 kali 5 km, dipotong oleh jalan negara yang menghubungkan kota Jombang dan Surabaya. Namun demikian, temuan-temuan yang terpendam diketahui berada di luar kawasan tersebut dan mencakup kawasan lebih luas dengan ukuran 11 kali 9 km hingga mencakup pula wilayah timur Kabupaten Jombang. Nama Trowulan diambil dari nama kecamatan tempat ditemukannya mayoritas struktur besar yang ada. Ada dua pendapat mengenai asal nama ini. Pendapat yang pertama, diajukan oleh Henry McLean Pond, adalah dari asal Setrowulan. Pendapat lain, disebut dalam serat Dharma Gandhul Pupuh 20, ada tempat bernama Sastrawulan, tempat Brawijaya, Raja Majapahit, meminta sebagai lokasi makamnya. Kitab Perjalanan dari Tiongkok, Yingai Sengan, yang ditulis oleh anak buah Kapiten Cheng Ho, Mahuan, menyebutkan bahwa Mante Poi Majapahit merupakan kota yang sangat besar tempat raja bermukim. Apakah yang dimaksud adalah pemukiman Trowulan?
Tidak ada yang menyebutkan, namun berbagai temuan memberikan dugaan kuat keterkaitan ini. Menurut Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama, Keraton Majapahit dikelilingi tembok bata merah yang tinggi dan tebal. Di dekatnya terdapat pos tempat para punggawa berjaga. Gerbang utama menuju keraton di kompleks istana terletak di sisi utara tembok, berupa gapura agung dengan pintu besar terbuat dari besi berukir. Di depan gapura utara, terdapat bangunan panjang tempat rapat tahunan para pejabat negara, sebuah pasar, serta sebuah persimpangan jalan yang disucikan. Masuk ke dalam kompleks melalui gapura utara, terdapat lapangan yang dikelilingi bangunan suci keagamaan. Pada sisi barat lapangan ini, terdapat pendopo yang dikelilingi kanan dan kolam tempat orang mandi. Pada ujung selatan lapangan ini, terdapat jajaran rumah yang dibangun di atas teras-teras berundak. Rumah-rumah ini adalah tempat tinggal para abdi dalam keraton. Sebuah gerbang lain menuju ke lapangan ketiga yang dipenuhi bangunan dan balairung agung. Bangunan ini adalah ruang tunggu bagi para tamu yang akan menghadap raja. Kompleks istana tempat tinggal raja terletak di sisi timur lapangan ini, berupa beberapa pavilion atau pendopo yang dibangun di atas landasan bata berukir, dengan tiang kayu besar yang diukir sangat halus dan atap yang dihiasi ornamen dari tanah liat. Di luar istana, terdapat kompleks tempat tinggal pendeta Siwa, biksu Buddha, anggota keluarga kerajaan, serta pejabat dan ningrat atau bangsawan. Lebih jauh lagi keluar, dipisahkan oleh lapangan yang luas, terdapat banyak kompleks bangunan kerajaan lainnya, termasuk salah satunya kediaman Mahapati Gajah Mada. Sampai di sini penggambaran Prapanca mengenai ibu kota Majapahit berakhir. Sebuah catatan dari Cina abad ke-15 menggambarkan istana Majapahit sangat bersih dan terawat dengan baik. Disebutkan bahwa istana dikelilingi tembok bata merah setinggi lebih dari 10 meter serta gapura ganda. Bangunan yang ada dalam kompleks istana memiliki tiang kayu yang besar, setinggi 10-13 meter dengan lantai kayu yang dilapisi tikar halus tempat orang duduk. Atap bangunan istana terbuat dari kepingan kayu atau sirap, sedangkan atap untuk rumah rakyat kebanyakan terbuat dari ijut atau jerami. Sebuah kitab tentang etiket dan tata cara istana Majapahit menggambarkan ibu kota sebagai berikut. Relief Kandi dari zaman Majapahit tidak menggambarkan suasana perkotaan, akan tetapi menggambarkan kawasan permukiman yang dikelilingi tembok. Istilah Kuhu dalam negara Kertagama dimaksudkan sebagai unit permukiman yang dikelilingi tembok, tempat penduduk tinggal dan dipimpin oleh seorang bangsawan. Pola pemukiman seperti ini merupakan ciri kota pesisir Jawa abad ke-16 menurut keterangan para penjelajah Eropa. Diperkirakan ibu kota Majapahit tersusun atas kumpulan banyak unit pemukiman seperti ini. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19 dalam laporan Sir Thomas Stamford Raffles yang menjabat sebagai gubernur Jawa dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Disebutkan bahwa terdapat reruntuhan candi tersebar bermil-mil jauhnya di kawasan ini. Penggalian di sekitar Trowulan menunjukkan sebagian dari permukiman kuno yang masih terkubur lumpur sungai dan endapan vulkanik beberapa meter di bawah tanah akibat meluapnya Kali Brantas dan aktivitas Gunung Kelut. Beberapa situs arkeologi tersebar di wilayah Kecamatan Trowulan. Beberapa situs tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan beberapa situs lainnya telah dipugar. Kebanyakan bangunan kuno ini terbuat dari bahan bata merah. Berikut adalah peninggalan-peninggalan reruntuhan Kerajaan Majapahit.
Candi Tikus adalah kolam pemandian ritual petirtaan. Kolam ini mungkin menjadi temuan arkeologi paling menarik di Trowulan. Nama Candi Tikus diberikan karena pada saat ditemukan tahun 1914, situs ini menjadi sarang tikus. Dipugar menjadi kondisi sekarang ini pada tahun 1985 dan tahun 1989. Kompleks pemandian yang terbuat dari bata merah ini berbentuk cekungan wadah berbentuk bujur sangkar. Di sisi utara, terdapat sebuah tangga menuju dasar kolam. Struktur utama yang menonjol dari dinding selatan diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru. Bangunan yang tidak lagi lengkap ini berbentuk teras-teras persegi yang dimahkotai menara-menara yang ditata dalam susunan yang konsentris yang menjadi titik tertinggi bangunan ini. Tidak jauh dari Candi Tikus, di Desa Taman berdiri Gapura Bajang Ratu, sebuah gapura paduraksa Anggon dari bahan bata merah yang diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Bentuk bangunan ini ramping menjulang setinggi 16,5 meter yang bagian atapnya menampilkan ukiran hiasan yang rumit. Bajang Ratu, dalam bahasa Jawa berarti raja bangsawan yang kerdil atau cacat. Tradisi masyarakat sekitar mengkaitkan keberadaan gapura ini dengan Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit. Berdasarkan legenda, ketika kecil Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya. Nama ini mungkin juga berarti raja cilik, karena Jayanegara naik tahta pada usia yang sangat muda. Sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Renggapura Liranggapura atau Kapopongan di Antawulan Trowulan, sebuah tempat suci yang disebutkan dalam negara Kertagamas sebagai pendharmaan tempat suci yang dipersembahkan untuk arwah Jayanagara yang wafat pada tahun 1328. Gapura Uringin Lawang terletak tak jauh ke selatan dari jalan utama di Jatipasar. Dalam bahasa Jawa, Buringin Lawang berarti pintu beringin. Gapura agung ini terbuat dari bahan bata merah, dengan luas dasar 13 kali 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan dibangun pada abad ke-14, gerbang ini lazim disebut bergaya candi bentar atau tipe gerbang terbelah. Gaya arsitektur seperti ini mungkin muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Kebanyakan sejarawan sepakat bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu yang paling populer adalah gerbang ini diduga menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Di Desa Bejideng, terdapat Candi Brahem. Candi ini merupakan satu-satunya bangunan suci tersisa yang masih cukup utuh dari kelompok bangunan-bangunan suci yang pernah berdiri di kawasan ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di candi inilah tempat diselenggarakan upacara kremasi pembakaran jenazah 4 raja pertama Majapahit. Meskipun dugaan ini sulit dibuktikan, namun bukti fisik menunjukkan bangunan ini merupakan bangunan suci peribadatan yang diduga adalah bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat.
Mengenai siapakah tokoh atau Raja Majapahit yang dimuliakan di candi ini masih belum jelas, dan di dekat Candi Brahu terdapat reruntuhan Candi Gentong. Makam Putri Campa adalah sebuah makam bercorak Islam yang dipercaya masyarakat setempat merupakan makam salah satu istri atau selir Raja Majapahit yang berasal dari Campa. Menurut tradisi lokal, Putri Campa yang wafat tahun 1448 adalah seorang muslimah yang menikahi salah seorang Raja Majapahit terakhir yang akhirnya berhasil dibujuknya untuk masuk Islam. Untuk mengetahui kisah tentang Putri Campa ini, kami pernah mengulasnya pada video sebelumnya. Agar mengetahui kisah tentang Putri Campa, Anda dapat menyimaknya dengan menekan link di deskripsi video ini. Kolam Segaran adalah kolam besar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 800 x 500 meter persegi. Nama Segaran berasal dari bahasa Jawa Segara yang berarti laut. Mungkin masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut. Tambok dan tanggul bata marah setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter mengelilingi kolam yang sekaligus memberi bentuk pada kolam tersebut. Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat, terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam. Di sisi dalam emperan, terdapat undakan untuk turun ke kolam. Seluruh dinding dan emperan terbuat dari susunan batu bata tanpa bahan perekat. Konon untuk merekatkannya, batu bata yang berdampingan digosokkan satu sama lain. Di sisi tenggara terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam. Sedangkan di sisi barat laut, terdapat saluran jalan keluar air. Air yang keluar mengalir ke Balong Dawa Empang Panjang yang letaknya di barat laut, dan Balong Bunder Empang Bundar di selatan. Menilik adanya saluran masuk dan keluar air, diduga kolam Segaran dahulunya juga berfungsi sebagai waduk dan penampung air. Para ahli memperkirakan bahwa kolam ini adalah yang disebut sebagai telaga dalam kitab Negara Kertagama. Saat ditemukan oleh Henry McLean Pond pada tahun 1926, struktur tanggun dan tembok bata merah tertimbun tanah dan lumpur. Pemugaran dilakukan beberapa tahun kemudian, dan kini kolam Segaran difungsikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat rekreasi dan kolam pemancingan. Kolam Segaran ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Pada tahun 1966 kolam ini mengalami pemugaran sekadarnya. Baru pada tahun 1974 dimulai pelaksanaan pemugaran yang lebih terencana dan menyeluruh, yang memakan waktu 10 tahun. Fungsi asli kolam ini belum diketahui, akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa kolam ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai kolam penampungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk kota Majapahit yang padat, terutama pada saat musim kemarau. Dugaan populer lainnya adalah kolam ini digunakan sebagai tempat mandi dan kolam latihan renang prajurit Majapahit. Di samping itu, kolam ini diduga menjadi bagian taman hiburan tempat para bangsawan Majapahit menjamu para duta dan tamu kerajaan. Di sudut timur laut kolam Segaran, terdapat reruntuhan Candi Menak Jingga. Bangunan ini kini
hanya tersisa reruntuhannya berupa bebatuan yang terpencar dan fondasi dasar bangunan yang masih terkubur di dalam tanah. Pemugaran candi ini tengah berlangsung. Keunikan bangunan ini adalah bangunan ini terbuat dari batu andesit pada lapisan luarnya, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari bata merah. Hal yang paling menarik dari bangunan ini adalah pada bagian atapnya terdapat ukiran makhluk ajaib yang diidentifikasi sebagai Qilian, makhluk ajaib dalam mitologi Cina. Temuan ini mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan budaya yang cukup kuat antara Majapahit dengan dinasti Ming di Cina. Tradisi setempat mengkaitkan reruntuhan ini dengan pendopo pavilion Ratu Kencana Wungu, Ratu Majapahit dalam kisah Damar Wulan dan Menak Jingga. Di situs suatu umpak, terdapat beberapa alas batu tempat mendirikan tiang kayu. Diperkirakan merupakan bagian dari bangunan kayu. Karena terbuat dari bahan organik, bangunan kayu telah musnah dan hanya menyisakan alas batu. Di kompleks makam Troloyo Desa Sentonorejo ditemukan beberapa batu nisan bercorak Islam. Kebanyakan batu nisan tersebut berangkat tahun 1350 dan tahun 1478. Temuan ini membuktikan bahwa komunitas Muslim bukan hanya telah hadir di Jawa pada pertengahan abad ke-14, tetapi juga sebagai bukti bahwa agama Islam telah diakui dan dianut oleh sebagian kecil penduduk ibu kota Majapahit. Penduduk setempat percaya bahwa di makam Troloyo terdapat makam Raden Wijaya. Dan kebudayaan setempat di mana setiap hari Jumat lagi diadakan ziarah di makam ini. Candi Gentong terletak di Desa Jambumenter, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini berada di sebelah timur berjarak kurang lebih 360 meter dari arah Candi Brahu. Dalam penelitian McLean Pond menyebutkan bahwa Candi Gentong merupakan salah satu dari 3 candi yang berderet dengan arah bujur barat ke timur, yaitu Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Situs Kumitir adalah kompleks peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Menurut Wicaksono Dwi Nugroho dari BPCB Jawa Timur, keberadaan suatu bangunan di Kumitir sebelumnya sudah disebutkan dalam Kidung Wargasari, Kitab Lesawar Ana Negara Ketagama, dan Pararaton. Ketiganya menyebutkan bahwa di Kumitir atau Kumpr, menurut Pararaton terdapat bangunan pendarmaan bagi Mahisa Campaka atau Narasinghamurti, Raja Tumapet, yang memerintah bersama-sama dengan Ranggawuni atau Wisnuwardhana. Mahisa Campaka adalah kakak dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Lokasi situs ini berada di dekat Candi Tikus dan diperkirakan menjadi batas timur bagi kota Raja Majapahit di masa lalu. Penggalian arkeologi mengungkapkan lantai bata dan dinding permukiman. Dalam beberapa kasus ditemukan 2 atau 3 lapisan bangunan yang bertumpuk. Permukiman ini dilengkapi dengan sumur dan saluran air. Ditemukan pula tempat penyimpanan air dan sumur yang dibatasi susunan bata dan tembikar. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Bedo, Nir ing Sambikolo.